Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Sevita Dewi, NIM 2024 10 10 10 11 dari kelas Sistem Basis Data A. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum basis data dengan materi Select Multitable. Langsung kita pindah ke Nordwin. Lalu kita ke posisinya. Pertama dengan select dua tabel, tampilkan nama-nama produk, harga, serta kategori barangnya terurut berdasarkan nama kategorinya. Di sini query-nya select product name dari tabel produk, unit spesifik dari tabel produk, kategori name dari tabel kategori, from product alias P, dijoinkan dengan tabel kategori alias C, di mana kategori ID pada tabel produk sama dengan kategori ID pada tabel kategori, order by kategori name. Di sini diurutkan berdasarkan ke kategori name-nya. Execute. Nah, jadi di sini kategori name-nya urut dimulai dari B, lalu C. Jadi urut dari yang terkecil ke terbesar. Selanjutnya, tampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan nama perusahaan. Di sini select company name dari tabel customer, order ID dari tabel order, alias diubah jenjang ID transaksi, order date dari tabel order, as diubah menjadi tanggal pembelian. From customer alias CU dijoinkan dengan tabel order alias O, di mana customer ID pada tabel customer sama dengan customer ID pada tabel order. Dan diurutkan dengan order by company name. Nah, jadi di sini company name-nya urut dari mulai A, lalu B, karena diurutkan berdasarkan nama perusahaan. Next, tampilkan ID order, tampilkan ID order, tanggal order, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Yaitu select order ID pada tabel order, order date pada tabel order alias tanggal order, produk ID pada tabel order detail, from tabel orders alias O dijoinkan dengan tabel order details alias OD, di mana order ID pada tabel order sama dengan order ID pada tabel order detail. Karena di sini tampilkan ID order, tanggal order, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Nah, outputnya seperti ini. Jadi ada order ID, tanggal order, dan produk ID-nya. Di sini lalu select lebih dari 2 tabel. Tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual, yaitu select order ID dari tabel order, order date, alias tanggal order, produk name, dan unit price pada tabel produk. Di sini tabel order alias O dijoinkan dengan order detail alias OD, di mana order ID pada tabel order sama dengan order ID pada tabel order detail. Lalu setelah itu order detail dijoinkan oleh tabel produk alias P. Di sini di mana produk ID pada tabel order detail sama dengan produk ID pada tabel produk. Lalu selanjutnya setelah itu ini pakai ini. Nah, ini keluar. Sebenarnya ini sama saja, akan tetapi ini yang bukan join dan ini menggunakan where. Kalau kita execute juga sama saja. Nah, hasilnya sama. Lalu tampilkan nama lengkap employee beserta nama
teritori tempat employee tersebut bertugas. Itu select first name digabung last name dipisahkan dengan spasi, alias nama lengkap, lalu territory description as nama teritori pada tabel territories, pada tabel employees alias E dijoinkan pada tabel employee territories alias ET, di mana employee ID pada tabel employee sama dengan employee ID pada tabel employee territories. Lalu dijoinkan lagi dengan tabel territories alias T, di mana territory ID pada tabel employee territory sama dengan territory ID pada tabel territories. Kita select execute. Nah, jadi tampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Jadi di sini keluar nama lengkap sama nama teritorinya. Selanjutnya, tampilkan nama customer, order ID, tanggal order beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Di sini kita menampilkan company name pada tabel customer alias nama customer, jadi diubah nama menjadi nama customer, order ID, order date pada tabel order, company name pada tabel shipper alias nama shipper. Di sini lalu tabel customer alias C dijoinkan dengan tabel order alias O, di mana customer ID pada tabel customer sama dengan customer ID pada tabel order. Selanjutnya, setelah itu dijoinkan dengan tabel shippers alias S, di mana shipia pada tabel order sama dengan shipper ID pada tabel shipper. Execute. Nah, jadi nama customer-nya, order ID, sama tanggal order beserta nama shipper-nya di sini akan keluar. Jadi Vince S. Alex Xavier, order ID-nya di sini ada order date sama ada nama shipper-nya. Lalu tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Di sini kita select company name pada tabel supplier alias nama supplier, lalu kategori name pada tabel kategoris alias kategori barang. Jadi diubah jadi nama kategori barang. Di sini from supplier, tabel supplier alias SU dijoinkan dengan tabel produk alias P, di mana supplier ID pada tabel suppliers sama dengan supplier ID pada tabel produk. Setelah itu produk dijoinkan dengan kategoris alias C, di sini kategori ID pada tabel produk sama dengan kategori ID pada tabel kategoris. Kita execute. Nah, jadi di sini ada nama supplier-nya dan kategori barang yang disuplai. Selanjutnya, select multi-table dengan syarat. Tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya beverage. Jadi, untuk itu kita menggunakan select product name pada tabel produk, unit price pada tabel produk, kategori name pada tabel kategori. Kita akan mengeluarkan kolom pemberi tabel tersebut from tabel produk alias P dijoinkan dengan tabel kategoris alias C, di mana kategori ID pada tabel produk sama dengan kategori ID pada tabel kategoris. Where di mana kategori name pada tabel kategoris tersebut sama dengan beverage dan unit price pada tabel produk kurang dari 10. Jadi di sini karena yang diminta soal yaitu nama kategori yang kategorinya beverage dan yang harganya di bawah 10. Jadi yang akan ditampilkan nanti yang kategori name-nya sama dengan beverage dan unit price-nya kurang dari 10. Nah, di sini kategori name-nya beverage dan yang hanya kurang dari 10. Lalu tampilkan nama perusahaan, customer asal USA, order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997 serta tanggal pembelian terurut berdasarkan tanggal pembelian. Di sini select company name pada tabel customers,
koma order ID pada tabel order alias ID transaksi, order date pada tabel order alias tanggal pembelian, di mana di sini from tabel customer alias CU dijoinkan dengan tabel order, di mana customer ID pada tabel customer sama dengan customer ID pada tabel order. Di mana di sini harus country pada tabel customers itu sama dengan USA dan exact year from order date-nya sebelum kurang dari 1997. Jadi transaksi yang pernah dilakukannya sebelum tahun 1997. Di sini order by, order date, ASCII atau ASC. Jadi serta tanggal pembeliannya terurut berdasarkan tanggal pembelian. Nah, di sini jadi urut ada komponen name, transaksi, tanggal pembelian 1996. Karena di sini kurang dari tahun 1997. Selanjutnya tampilkan nama customer, order ID, tanggal order beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee dan dilakukan setelah tahun 1997. Jadi, select component name dari tabel customer alias nama customer, order ID pada tabel order alias order ID, order spasi ID, koma order date pada tabel order alias tanggal order. Di sini koma komponen name pada tabel shipper alias nama shipper. Di sini pertama tabel customer alias CU dijoinkan dengan tabel order alias O, di mana customer ID pada tabel customer sama dengan customer ID pada tabel order. Lalu selanjutnya tabel order dijoinkan dengan tabel employees, di mana employee ID pada tabel order sama dengan employee ID pada tabel employees. Lalu tabel employee selanjutnya dijoinkan dengan tabel shipper, di mana CPIA pada tabel order sama dengan shipper ID pada tabel shipper. Where ship country pada tabel order sama dengan country pada tabel employees and extract year from order date-nya lebih dari 1997 atau setahun setelah tahun 1997. Kita execute. Nah, di sini tanggal ordernya lebih dari 1997. Di sini juga menampilkan nama customer, order ID-nya, tanggal order, dan nama shipper yang bertanggung jawab. Selanjutnya, untuk produk yang harganya $5-10, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Di sini select unit price alias harga produk, select component name pada tabel alias nama supplier, kategori name pada tabel kategoris alias nama kategori. Di sini tabel produk alias P dijoinkan dengan tabel supplier alias SU, di mana supplier ID pada tabel produk sama dengan supplier ID pada tabel suppliers. Selanjutnya dijoinkan dengan tabel kategoris alias C, di mana kategori ID pada tabel produk sama dengan kategori ID pada tabel kategoris. Di mana where P unit price pada tabel produk di antara 5 dan 10. Nah, di sini harga produknya di antara 5 dan 10, ada nama supplier dan nama kategorinya. Selanjutnya self join and outer join. Jika E1 many dan E2 one, tunjukkan key di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2. Manakah yang menjadi manajer tabel E1 atau E2? Yang menjadi manajer adalah E2. E1 many bawahan dan E2 one merupakan pimpinan. Yaitu select first name E2 digabungkan dengan last name pada E2 alias pimpinan. Di sini E2 itu E1. Selanjutnya first name pada E1 digabungkan dengan last name dipisahkan dengan spasi alias bawahan.
from employee E2 dijoinkan dengan employee E1 on di mana employee ID pada E2 sama dengan reports to pada E1. Nah, di sini muncul nama pimpinan dan nama bawahannya. Jadi di sini bawahan tersebut, misalnya bawahan dan CDFL dipimpin oleh other floor. Pimpinan dan bawahan. Lalu tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika E1 many dan E2 one, yaitu menggunakan select first name, last name digabungkan dengan spasi E2 alias pimpinan, first name, last name digabungkan dengan spasi dengan pemisah spasi alias nama lengkap, di mana di sini tabel employees E2 dijoinkan dengan tabel employees E1, di mana employee ID pada E2 sama dengan reports to pada E1. Nah, di sini ada pimpinan dan nama lengkap. Selanjutnya tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinan termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Yaitu select first name digabungkan dengan last name dengan pemisah spasi alias pimpinan, lalu first name last name digabung spasi E1 alias nama lengkap, di mana tabel employees E2 di sini full outer join employee E1, di mana employee ID E2 sama dengan reports to E1. Nah, di sini artinya ada pemimpinan dan nama lengkap di sini. Andre Veller itu memimpin Nancy. Di sini ada bawahan yang tidak memiliki pimpinan dan juga ada pimpinan yang tidak memiliki bawahan. Mungkin sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.